Ya, bismillah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hipertensi gestasional, preeklamsia, dan juga eklamsia. Jadi hipertensi ini adalah hipertensi yang terdapat pada populasi khusus, yaitu terdapat pada ibu hamil atau yang sedang mengandung atau mengalami kehamilan. Nah, itu biasanya preeklamsia dan eklamsia itu terjadi karena tensinya pada ibu hamil itu tinggi ya dibandingkan yang ketika dia tidak hamil seperti itu. Kemudian apa yang disebut dengan hipertensi gestasional? Nah, hipertensi gestasional itu dikatakan hipertensi gestasional tuh bila tekanan darahnya kurang lebihnya 140 per 90 mm Hg. Dan tiap kali periksa kehamilan, ibu hamil itu eh, ibu hamil dengan pemeriksaan tekanan darah itu bisa mencegah terjadinya preeklamsia dan juga eklamsia. Jadi ketika ibu hamil datang ke dokter, misalnya Opkin, kemudian dites setiap datang ke dokter itu dites tekanan darahnya, nah itu bisa mencegah bisa mendeteksi secara dini apakah ibu hamil ini beresiko terhadap terjadinya preeklamsia ataupun eklamsia. Nah, itu hipertensi gestasional. Kemudian adapun gejala klinisnya itu biasanya itu adalah proteinuria negatif, kemudian tidak terjadi udem dan gejalanya adalah pusing, sakit kepala, dan sakit kepalanya itu beda dengan pusing yang seperti biasanya gitu ya. Kemudian muntah. Nah, jika makin parah itu akan timbul kejang dan juga albuminuria. Kemudian untuk preeklamsia sendiri itu biasanya dimulai dengan hipertensi pada kehamilan terlebih dahulu. Nah, hipertensi gestasional itu harus dicegah agar tidak timbul preeklamsia maupun eklamsia. Jadi, ketika hipertensi gestasional itu tekanan darahnya udah mulai 140 per 90, itu kalau ketahuan secara dini maka bisa dilakukan langkah pencegahan secara dini supaya apa? Supaya tidak timbul terjadinya preeklamsia dan eklamsia yang bisa membahayakan ibu dan juga janinnya. Kemudian gejala preeklamsianya itu bila tekanan darahnya start from 140 per 90 mm Hg atau bisa jadi lebih tinggi. Dan biasanya ada proteinuria mulai ada yaitu kurang dari 3 sampai 4 gram per 24 jam atau per hari. Kemudian ada udema atau bisa tidak ada udema. Kemudian untuk eklamsia itu terjadi bila hipertensi gestasional dan preeklamsianya itu tidak diobati dan dicegah dengan benar, maka selanjutnya akan menjadi faktor resiko eklamsia. Eklamsia itu gejalanya bila terjadi proteinuria lebih dari 3 gram per 24 jam, kemudian ada udem yang positif pasti, kemudian ada gangguan penglihatan, kemudian tekanan darahnya itu tinggi ya, lebih tinggi daripada gejala preeklamsia. Kemudian manifestasi kliniknya itu bisa banyak hal terjadi. Itu baik bisa membahayakan ibu dan juga janinnya. Nah, untuk terapi non farmakologi untuk semuanya itu bisa dengan istirahat penuh atau bila perlu di rumah sakit di bawah pengawasan tenaga kesehatan. Kemudian bisa dengan pemberian asam lemak tak jenuh, bisa dengan susu atau makanan yang banyak mengandung DHA itu misalnya ikan. Kemudian juga pemberian antioksidan. Adapun terapi farmakologinya itu biasanya bisa menggunakan aspirin, itu menghambat enzim COX-2 dalam sintesis prostaglandin, karena prostaglandin itu bisa menyebabkan kontraksi. Kemudian diminum dengan dosis rendah 60 sampai 70 mg dan hati-hati itu bumil itu biasanya lambungnya peka. Jadi tetap harus dipantau atau diawasi apakah ada gejala iritasi lambung atau tidak. Kemudian yang kedua bisa menggunakan metildopa atau hidralazin. Nah, itu untuk menurunkan tekanan darahnya dan merupakan drug of choice untuk gestasional hipertensi. Dan ada juga yang namanya nifedipin. Nah, itu bisa diberikan bila
pasien itu mengalami kontraindikasi terhadap metildopa atau hidralazin atau bila tekanan darahnya masih tinggi. Kemudian ada second choice yang lain yaitu beta blocker. Nah, itu diberikan hanya pada akhir kehamilan karena akan berefek teratogenik berupa gangguan pertumbuhan janin atau retardasi mental kalau diberikan ke kehamilan yang trimester pertama ataupun kedua. Nah, seperti itu ya. Jadi ini gambaran bagaimana bedanya hipertensi gestasional, preeklamsi dan juga eklamsia. Selain itu juga bisa menggunakan pilihan magnesium sulfat. Nah, itu untuk mencegah kejangnya. Nah, untuk LD-nya 4 gram per loading dose-nya, kemudian itu adalah 4 gram untuk intravena, kemudian MD-nya atau maintenance dose-nya 1 sampai 3 gram per jam intravena atau loading dose-nya 4 gram intravena, kemudian maintenance dose-nya, dosis pemeliharaannya 5 gram intramuskular tiap jam. Nah, pemberian magnesium sulfat itu harus dimonitor agar tidak terjadi keracunan. Jadi magnesium serum itu terjadi keracunan kalau misalnya sudah ada tanda-tanda keracunan, itu misalnya, jadi magnesium serum itu sekitaran 4 sampai 7 mili ekuivalen per liter. Nah, bila sudah ada tanda-tanda keracunan, maka diberikan kalsium glukonat sebagai antidotnya. Kemudian pemberian magnesium sulfat itu juga harus dimonitor, jadi urin outputnya itu harus lebih dari 25 ml per jam, karena urin yang lancar itu juga dapat menurunkan tekanan darahnya. Untuk gejala klinisnya, bagaimana tekanan darahnya dilihat, dimonitoring ada perubahan atau tidak. Kemudian monitoring juga ketika diberikan magnesium sulfat dimonitor apakah ada gejala toksisitas magnesium sulfat atau tidak. Seperti itu ya. Jadi itu adalah gambaran perbedaan serta farmakoterapi dari hipertensi gestasional, preeklamsi dan juga eklamsia. Nah, semoga bermanfaat ilmunya. Itu overview terlebih dahulu ya. Kita overview terlebih dahulu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.